Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dan penting banget bagi siapapun yang peduli dengan masa depan pendidikan kita. Gimana caranya kita membangun sekolah yang bukan cuma pintar, tapi juga aman dan nyaman. Betul-betul aman. Dan Anda mengirimkan kami bahan yang pas banget untuk dibedah. Sebuah dokumen kebijakan yang baru saja keluar, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 17 tahun 2026. Saya sudah baca bolak-balik, dan ini bukan sekedar pembaruan kecil loh. Benar. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar isinya, mencari tahu apa yang benar-benar baru, dan yang paling penting ya, menerjemahkan bahasa kebijakan ini menjadi sesuatu yang konkret. Apa artinya ini bagi murid, bagi guru, dan bagi Anda sebagai orang tua? Tepat sekali, peraturan yang ditetapkan 6 Februari 2026 ini kan menggantikan aturan dari tahun 2023. Tapi perubahannya itu fundamental. Kalau boleh saya simpulkan dalam satu kalimat, cara berpikirnya dibalik total. Dibalik total, gimana maksudnya? Jika dulu aturannya lebih fokus pada penanganan, jadi apa yang harus dilakukan setelah kekerasan terjadi, nah sekarang fokusnya itu pencegahan. Gimana caranya supaya insiden itu nggak pernah terjadi dari awal? Mencegah bukan cuma mengobati. Oke. Ini pergeseran yang signifikan ya, dari reaktif menjadi proaktif. Baik, mari kita bongkar konsep utamanya. Saya lihat di dalam dokumennya ada diagram yang menarik banget, mengibaratkan budaya sekolah aman dan nyaman ini seperti sebuah bangunan. Bisa tolong dijelaskan analogi ini? Tentu, ini kerangka berpikir yang bagus sekali. Bayangkan saja kita lagi membangun sebuah rumah yang kokoh ya. Pondasinya, bagian paling dasar, itu adalah 9 asas. Isinya seperti humanis, inklusif, partisipatif, non-diskriminatif. Intinya, ini nilai-nilai kemanusiaan dasar yang menopang semuanya. Tanpa pondasi ini, ya bangunannya pasti goyah. Jadi semuanya harus berangkat dari prinsip menghargai martabat setiap individu. Oke, pondasinya kuat. Lalu pilar-pilarnya apa saja yang menopang bangunan ini? Ada 4 pilar utama, dan ini harus ditegakkan bersamaan. Pilar pertama itu pemenuhan kebutuhan spiritual. Kedua, pelindungan fisik. Ketiga, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural. Dan yang keempat? Dan yang keempat, yang sangat relevan sekarang, adalah keadaban dan keamanan digital. Keempat pilar ini harus berdiri sama kuat. Dan atap dari bangunan ini tujuan akhirnya adalah lingkungan belajar yang kondusif. Begitu kan? Saya juga lihat di diagramnya ada gambar matahari, awan, pohon gitu di sekeliling rumahnya. Apa maksudnya itu? Nah, itu dia. Itu bagian yang menunjukkan kalau sekolah nggak bisa bekerja sendirian. Elemen eksternal itu adalah sistem pendukung. Ada dukungan dari kementerian, Pemda, lalu ada pelibatan aktif dari orang tua, komite sekolah, masyarakat, bahkan media. Oh, jadi ini kerja gotong royong ya, bukan cuma tugas kepala sekolah dan guru. Tanya jadi lebih holistik. Mari kita masuk lebih dalam ke pilar-pilarnya. Mulai dari 2 yang pertama deh, kebutuhan spiritual dan pelindungan fisik. Contoh nyatanya di sekolah itu gimana? Oke, untuk pilar pertama, kebutuhan spiritual, ini penting untuk diluruskan. Ini bukan cuma soal jam pelajaran agama, pedoman ini lebih menekankan pada atmosfer sekolahnya. Misalnya, menjamin kebebasan setiap murid untuk beribadah sesuai keyakinannya, termasuk pakai atribut keagamaan tanpa ada paksaan. Jadi lebih ke praktek toleransi aktif ya, bukan sekedar nggak melarang. Betul. Bahkan dianjurkan untuk mengadakan kegiatan lintas agama atau lintas kepercayaan gitu. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa persaudaraan, dan yang paling dasar tentu saja, menyediakan sarana ibadah yang layak dan mudah diakses. Masuk akal. Itu pilar spiritual. Gimana dengan pelindungan fisik? Saya bayangkan ini jauh lebih kompleks dari sekedar memastikan tembok gedung nggak retak. Jauh. Dokumen ini turun ke detail yang sangat praktis. Contohnya, sanitasi. Toilet ya? Iya, tapi bukan cuma harus ada toilet, harus layak, bersih, dan yang penting, terpisah berdasarkan gender untuk menjaga privasi. Lalu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Wah, ini penting. Penting banget. Sekolah didorong untuk punya jalur landai,
pegangan di toilet, bahkan teknologi asistif kalau memungkinkan. Tunggu, saya lihat di catatan Anda ada poin yang sangat spesifik soal dukungan untuk sisi perempuan. Ini jarang banget dibahas loh di peraturan tingkat menteri. Benar, dan ini patut diapresiasi. Secara eksplisit disebutkan sekolah perlu memberikan dukungan kesehatan bagi siswi perempuan. Contohnya, dengan menyediakan pembalut di UKS atau toilet perempuan. Wah, Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini bentuk pengakuan terhadap kebutuhan nyata yang bisa menghalangi seorang siswi belajar dengan nyaman. Ini menunjukkan pelindungan fisik dipikirkan secara mendalam. Detail kecil yang dampaknya besar, setuju. Selain itu, ada lagi soal fisik. Ada. Peraturan ini juga minta sekolah secara sadar menata ulang ruang. Area-area yang minim pengawasan, gelap, atau terpencil, kayak belakang sekolah atau gudang, itu harus dievaluasi ulang untuk mencegah jadi lokasi perundungan. Dan soal CCTV, Iya. Terakhir, jika sekolah mampu, disarankan pasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik strategis. nah, soal CCTV ini, gimana pedoman ini menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dengan hak privasi murid? Kan sensitif juga. Pertanyaan bagus. Pedomannya menekankan pemasangan CCTV itu harus ada sosialisasi yang jelas soal tujuannya, yaitu untuk keamanan bersama. Dan pemasangannya nggak boleh di area yang sangat privat, seperti di dalam toilet atau ruang ganti. Jadi tujuannya murni memantau area umum yang rawan, bukan untuk mengintai. oke, jadi lingkungan fisiknya sudah dibuat aman. Tapi sekolah kan bukan cuma soal bangunan. Interaksi antar manusianya, kesehatan mentalnya, itu mungkin tantangan yang lebih besar lagi sekarang. Gimana pedoman ini menyentuh pilar ketiga, kesejahteraan psikologis dan sosiokultural? Anda benar, ini jantungnya interaksi sehari-hari. Pilar ini fokusnya ke gimana perasaan murid di sekolah. Contoh praktisnya, memastikan setiap murid punya suara yang setara. Misalnya, Misalnya, saat bikin aturan atau kesepakatan kelas, murid harus dilibatkan. Bukan cuma terima jadi dari guru. Ini kan membangun rasa memiliki. bagaimana dengan dukungan kesehatan mental? Peran guru BK seringkali jadi sorotan kan? Betul. Peran guru BK atau bimbingan konseling itu diperkuat. Layanan konseling harus dibuat mudah diakses, ramah, dan yang paling penting, kerahasiaannya dijamin. Murid harus merasa aman untuk datang dan cerita tanpa takut masalahnya akan menyebar kemana-mana. Iya. Di luar itu, ada juga pencegahan aktif terhadap terbentuknya geng atau kelompok-kelompok intoleran yang eksklusif dan berpotensi merundung. Saya juga lihat ada anjuran untuk membiasakan interaksi positif, seperti mengucapkan tolong, maaf, terima kasih. Ini kedengarannya sangat dasar, tapi mungkin ini justru yang sering hilang. Justru karena dasar itulah, ini jadi penting. Ini kan fondasi dari budaya saling menghargai. Kalau 3 kata ajaib itu saja nggak terbiasa diucapkan di lingkungan sekolah, gimana kita bisa berharap mereka bisa menyelesaikan konflik yang lebih kompleks dengan cara yang baik? Ini soal membangun kebiasaan. Masuk akal. Sekarang ke pilar keempat, keadaban dan keamanan digital. Nah, ini yang saya penasaran. Dunia digital kan rasanya kayak Wild West, liar banget. Rasanya mustahil sekolah bisa mengontrol apa yang murid lakukan di dunia maya. Apa pedoman ini menawarkan sesuatu yang realistis? Kekhawatiran Anda sangat valid, dan pedoman ini tampaknya sadar akan hal itu. Jadi pendekatannya bukan kontrol total, karena itu mustahil. Fokusnya lebih ke edukasi dan pemberdayaan. Jadi lebih ke membekali mereka dengan tameng daripada mencoba membangun tembok di dunia maya? Tepat. Misalnya, ada program literasi digital untuk membekali murid cara mengidentifikasi dan menghindari konten negatif seperti judi online, pornografi, atau hoax. Selain itu, ada aturan yang sangat jelas soal pencegahan cyberbullying dan ujaran kebencian, terutama di grup-grup percakapan sekolah. Oh, jadi sekolah punya tanggung jawab memoderasi grup WhatsApp kelas gitu? Iya, punya tanggung jawab untuk memoderasi dan menindak jika ada laporan, dan yang gak kalah penting, membekali murid tentang cara melindungi data pribadi mereka sendiri. Hal-hal mendasar seperti jangan bagi-bagi nomor HP atau kata sandi medsos sembarangan. Itu skill bertahan hidup di abad ke-21 sih ya. Betul sekali. Oke, konsepnya keren. 4 pilarnya kokoh dan praktis. Tapi kita semua tahu, seringkali peraturan yang bagus itu mandek diimplementasi. Gimana sebuah sekolah bisa benar-benar menjalankan semua ini? Pasti ada panduan teknisnya kan? Tentu. Dan ini dibahas di bab penguatan tata kelola. Ada 2 mekanisme utama yang jadi kunci implementasi.
Yang pertama disebut deteksi dini. Deteksi dini, semacam sistem peringatan dini ya. Gimana cara kerjanya di sekolah? Ada beberapa cara. Pertama, guru diharapkan mengenali karakteristik setiap murid sejak awal mereka masuk. Bukan buat menghakimi ya, tapi untuk memahami latar belakang dan potensi kerentanan mereka. Kedua, memantau perubahan perilaku yang drastis. Murid yang biasanya ceria, tiba-tiba jadi pendiam, prestasi anjlok, atau sering terlihat punya luka memar yang janggal. Ini butuh kepekaan yang sangat tinggi dari para guru ya, di tengah kesibukan mereka mengajar. Jangan sampai upaya memantau ini malah jadi kayak menghakimi murid. Yang aman dan anonim. Oh, ini penting. Penting banget. Bisa berupa kotak saran fisik atau formulir daring. Selama ini kan banyak murid takut melapor karena khawatir diintimidasi lagi. Dengan jaminan anonimitas, kita mungkin akan melihat data perundungan yang sebenarnya untuk pertama kali. Itu kunci pertama. Deteksi dini. Apa kunci yang kedua? Kunci kedua adalah penyusunan tata tertib, kode etik, dan POS yang partisipatif. Partisipatif. Artinya nggak lagi dibuat dari atas ke bawah oleh kepala sekolah saja. Betul. Prosesnya harus melibatkan perwakilan guru, murid, dan komite sekolah. Ada yang menarik dari cara penyusunan aturannya. Saya dengar ada pendekatan baru soal kalimat yang digunakan. Ya, ada penekanan kuat pada penggunaan kalimat disiplin positif. Contoh klasiknya gini, alih-alih nulis aturan negatif, dilarang berlari di koridor, aturannya diubah jadi kalimat positif. Jadi gimana? Jadi berjalan dengan tenang di koridor untuk keselamatan semua. Tujuannya menggeser pola pikir dari sekedar larangan dan hukuman menjadi ajakan untuk berperilaku positif. Secara psikologi saya paham tujuannya. Tapi apakah ini nggak berisiko jadi terlalu lembut? Beberapa orang tua atau guru mungkin akan bilang, anak-anak butuh aturan tegas, bukan kalimat ajakan. Ini debat yang menarik. Filosofi di baliknya adalah kita ingin menumbuhkan disiplin yang datang dari dalam diri anak, bukan disiplin yang cuma muncul karena takut hukuman. Tentu, penegakan aturan tetap ada, tapi cara komunikasinya diubah. Tujuannya jangka panjang, membentuk individu yang bertanggung jawab. Oke. Lalu bagaimana dengan POS atau prosedur operasional standar? Seberapa detail aturannya? Sangat detail. Misalnya, harus ada POS alur penjemputan murid. Ini dibuat sangat rinci, mulai dari siapa yang boleh menjemput, gimana prosedur verifikasinya, sampai konfirmasi ke orang tua. Tujuannya jelas, mencegah penculikan. Oke, sistem pencegahannya sudah berlapis. Tapi mari kita realistis. Pelanggaran mungkin saja tetap terjadi. Apa alur penanganannya menurut pedoman baru ini? Nah, disinilah ada salah satu perubahan paling drastis dan penting. Dokumen ini menjelaskan adanya sistem penanganan 2 jalur yang sangat jelas. 2 jalur. Bisa dijelaskan bedanya? Jalur pertama itu untuk pelanggaran tata tertib atau kode etik sekolah. Kategori yang relatif ringan lah. Terlambat, nggak ngerjain tugas, gitu. Penanganannya dilakukan di tingkat sekolah melalui mekanisme yang disebut penanganan pelanggaran kolaboratif. Kolaboratif, artinya bukan sekedar panggil, hukum, selesai. Betul, tujuannya bukan menghukum, tapi memulihkan. Prosesnya melibatkan wawancara terpisah dengan korban dan terduga pelaku. Setelah itu dicari solusi bersama yang fokus pada edukasi. Baik, itu untuk pelanggaran ringan. Bagaimana dengan jalur kedua untuk kasus yang lebih berat? Jalur kedua itu untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan. Ini kasus-kasus serius, kekerasan fisik berat, kekerasan seksual, atau tindak pidana lainnya. Di sini aturannya sangat tegas. Sekolah wajib melakukan rujukan ke sebuah badan baru di tingkat daerah yang disebut Pokja atau kelompok kerja. Tunggu, ini perubahan besar. Jadi sekolah sekarang secara eksplisit dilarang menangani kasus-kasus yang masuk ranah kriminal sendirian. Tepat, sekolah nggak lagi boleh mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan kasus-kasus pidana. Peran sekolah sekarang didefinisikan ulang dengan sangat jelas. Segera lapor ke Pokja dan fokus pada perlindungan serta pemulihan psikologis korban. Ini terobosan sih. Ini membebaskan guru dan kepala sekolah dari beban yang memang bukan keahlian mereka. Guru kan pendidik, bukan penyidik. Betul sekali. Kalau begitu, mari kita bahas sistem pendukungnya. Tadi Anda sebut Pokja, siapa mereka ini dan siapa lagi yang bertanggung jawab dalam ekosistem besar ini? Pokja ini inti dari sistem dukungan lintas sektor yang baru. Ini tim yang dibentuk oleh Pemda dan dipimpin langsung oleh Sekda. Ini menunjukkan keseriusannya. Anggotanya tuh kayak tim superhero.
tim superhero. Iya, datang dari berbagai dinas, pendidikan, sosial, kesehatan, perlindungan anak, bahkan kepolisian dan kejaksaan. Jadi saat sekolah merujuk kasus berat, tim inilah yang akan mengambil alih dan mengordinasikan penanganannya dari berbagai aspek, dari hukum sampai pemulihan korban. Persis. Mereka pusat komandonya. Tapi ekosistem ini lebih luas dari sekedar Pokja. Peran orang tua juga ditekankan. Diharapkan bisa menyelaraskan pola asuh di rumah dengan nilai-nilai di sekolah. Jangan sampai di sekolah diajarkan anti kekerasan, di rumah anak melihat hal sebaliknya. Benar. Bagaimana dengan komite sekolah dan masyarakat sekitar? Apa peran konkret mereka? Komite sekolah berperan sebagai pengawas dan mitra. Sedangkan masyarakat sekitar diharapkan jadi mata dan telinga tambahan. Keamanan sekolah kan nggak berhenti di gerbang. Media juga disebut. Apa arahan untuk mereka? Peran media ada dua. Pertama, menyebarkan praktik-praktik baik. Kedua, dan ini krusial, menerapkan jurnalisme yang berpihak pada perlindungan anak saat memberitakan kasus. Maksudnya? Artinya, nggak mengeksploitasi identitas korban atau pelaku anak, nggak sensasional, dan fokus pada solusi. Pemberitaan yang salah justru bisa menambah trauma korban. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum ya, keputusan Menteri nomor 17 tahun 2026 ini benar-benar sebuah cetak biru yang mengubah total cara kita memandang keamanan sekolah. Bukan lagi sekedar daftar dilarang ini itu, tapi sebuah kerangka kerja komprehensif untuk membangun budaya positif secara proaktif. Tepat sekali. Kuncinya ada pada 4 pilar yang holistik, spiritual, fisik, psikologis, dan digital. Serta sistem penanganan 2 jalur yang jelas, dengan Pokja sebagai terobosan penting. Dan ini memberikan kejelasan peran bagi semua pihak ya. Membebaskan sekolah dari tugas yang memang bukan kapasitasnya, jadi mereka bisa kembali fokus pada esensi tugas mereka, mendidik. Benar. Pedoman ini sangat detail dalam menjelaskan apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab. Namun seperti yang Anda singgung tadi, tantangan terbesarnya tentu akan selalu ada pada implementasi. Di ribuan sekolah yang kondisinya sangat beragam di seluruh Indonesia. Betul. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Silahkan. Pedoman ini sudah ada di atas kertas. Sangat ideal dan komprehensif. Tapi rasa aman dan nyaman itu tidak hidup di dalam dokumen. Ia hidup di dalam hati setiap murid yang melangkah masuk ke kelasnya. Jadi, sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Bagaimana kita bisa memastikan pedoman hebat ini tidak hanya menjadi tumpukan dokumen administratif di laci kepala sekolah? Sambil Anda memikirkan semua ini, coba bayangkan sekolah terdekat di lingkungan Anda. Langkah kecil apa yang bisa dimulai oleh komunitas sekolah di sana, mungkin oleh Anda sendiri, besok pagi, untuk mulai membawa visi besar ini menjadi sebuah kenyataan yang dirasakan. Terima kasih sudah menonton channel ini.